Shalom saudara, selamat malam, selamat jumpa dengan kami dari Purwokerto, Kota Mendoan, Banyumas. Selamat malam, selamat menikmati hari-hari yang menyenangkan, waktu-waktu yang menyenangkan bersama dengan keluarga ya. Yuk kita semua mencari hadirat Tuhan dalam segala waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baiklah, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan bergabung. Kiranya saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam Bu Yuli, Tuhan berkati, shalom. Sehat-sehat semuanya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun saudara hari ini, apa yang menjadi pergumulan, mari kita datang mencari Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa dari Roh Kudus-Mu mengalir saat ini di tempat ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Taruhkan roh puji-pujian dan penyembahan itu di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menari, untuk melompat, untuk bersorak-sorai di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab di tempat ini tidak ada nama lain yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hanya nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari yang percaya katakan Amin. berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes. Saudara siap masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan membawa puji-pujian dan ucapan syukur? Amin. Untuk Tuhan, come into this house. Siap. Kita tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita, Yesus Kristus namanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang tetap butuh Tuhan. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang rindu bahwa Tuhan itu selalu melekat dalam kehidupannya. Amin. Siapapun saudara, tetaplah berdoa, jangan putus harapan, jangan putus semangat, dan jangan lelah untuk bersyukur, ya kan? Ketika engkau lelah pun kau harus bisa bersyukur, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang menyenangkan kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Siapapun saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tanpa terkecuali, apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan?
apa yang kita bisa kerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan cara kita mencari wajah Tuhan, kita akan mengetahui bahwa kehendak Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tetaplah menyembah Tuhan dalam segala hal dan segala waktu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, 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 aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya pujian kepada Tuhan yang kita lakukan setiap hari yang membuat hidup kita semakin hari semakin kuat, saudaraku. Hanya orang-orang yang mau datang menyembah Tuhan yang hidupnya semakin dikuatkan, semakin teguh pendiriannya, bahwa ia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Apapun situasi yang melanda kehidupannya, dia akan tetap kuat teguh berdiri, tetap punya pengharapan di dalam
Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu hebat dan luar biasa, ya kan? Tetap mengasihi saudara dan saya. Lagu yang paling favorit, yang sering kami lakukan, kami nyanyikan, kami lakukan itu adalah Bapa Engkau Sungguh Baik, saudaraku, ya kan? Tidak jarang, hampir setiap waktu, setiap hari ketika mau menyanyi, yang terlingat pertama, urutan pertama adalah lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kenapa itu menjadi terngiang-ngiang dalam otak kita, dalam pikiran kita? Karena kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita karena berkat pemeliharaan Bapa di surga, ya, pemeliharaan Bapa di surga, saudaraku yang dia. Maka kita berkata, selalu menyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik, saudaraku yang dikasihi. Bapa Engkau sungguh baik, melimpah. Selamat malam Pak Musi. Di hidupku Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tetap percaya Bapa di surga tetap baik untuk hari ini dan hari esok, saudara. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat malam, Pak Victor. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, besar setiamu Tuhan. Haleluya, Engkau sungguh baik. Oh, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk memelihara-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Tiada kata yang paling indah, saudaraku, dalam kehidupan ini selain berkata Tuhan kau baik, ya. Tuhan sungguh baik karena kita punya Bapa yang baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak perkara yang tak dapat kita mengerti. Namun Tuhan sungguh peduli. Amin.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam Budiana. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, percayalah bahwa Allah kita peduli dan Allah kita mengerti. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena di dalam Tuhan ada pengharapan dan kesetiaan Tuhan itu kekal adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, keribaanmu, karena kami tahu kami butuh Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang mengerti, dan Allah yang peduli. Apa yang menjadi pergumulan kami itu sudah Tuhan sudah tahu. Beri kami hikmat untuk dapat mengerti jalan-jalan-Mu di setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap umat-Mu hari ini yang dengan sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Datang mencari Tuhan karena rindu dan haus akan Tuhan. Ya, mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kehidupan umat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan punya acara yang lebih indah dalam kehidupan umat-Mu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya firman-Mu memberi kami kekuatan dan hikmat yang kami jalani. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, Tuhan sanggup untuk menolong hidup saudara hari ini maupun hari besok. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin.
Baik saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara untuk tetap fokus bahwa hidup kita adalah hidup di dalam dan untuk Tuhan, saudaraku. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Mungkin dalam rumah tangga saudara sedang bergumul dengan pasangan saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara. Ya. Namun percayalah bahwa Allah mengerti, Allah peduli dalam kehidupan saudara. Ya. Allah sungguh mengerti dan peduli akan hidup saudara, akan keluarga rumah tangga saudara, akan anak-anak saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, mungkin kita sudah lelah, mungkin kita sudah capek, mungkin kita sudah tidak kuat, ya. Mungkin kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Kalau Paulus boleh berkata, habis akal. Habis akal itu mau apa lagi Tuhan? Ya kan? Mau apa lagi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini ya, siapapun saudara yang sedang bergumul dengan rumah tangga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, mari kita cari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, ya. Mungkin banyak orang ingin mendapatkan, mendengar jawaban apa solusinya, apa jalan keluarnya. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara fokus cari Tuhan, ya. Kenapa? Ya, fokus cari Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita ketika kita datang kepada Dia. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan kepada saudara dasar firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita. Apakah keluarga kita sedang baik-baik saja, ya? Rumah tangga kita baik-baik saja? Kita akan cek ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang kelima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Efesus pasal yang kelima itu perjanjian baru, ya. Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan seterusnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat 22, ya. Kita akan cek ya, apakah rumah tangga kita baik-baik saja, aman-aman saja, senang-senang saja, happy-happy saja, tidak ada masalah, ya kan? Kita akan cek, saudaraku. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih Kristus adalah dasar hidup sebuah rumah tangga Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, rumah tangga Kristen tanpa kasih Kristus itu terasa hambar dan porak-poranda, ya kan? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ya, kenapa? Tidak ada kasih Kristus sebagai dasar dalam sebuah keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen. Oleh sebab itu, ada banyak orang ya mengalami gagal paham dalam membangun rumah tangga. Yang penting banyak uang pasti beres. Yang penting banyak uang pasti bahagia. Walaupun uang itu menjadi jalan sarana untuk membangun, tapi bukan satu-satunya yang terpenting dalam unsur membangun rumah tangga bahagia. Salah satu hal yang paling pokok adalah bagaimana kasih Kristus itu menjadi dasar keluarga rumah tangga Kristen. Efesus pasal yang kelima ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa firman Tuhan ini memberikan rujukan pertama itu hai istri, kok enggak hai suami? Kenapa yang pertama didahulukan itu hai istri, bukan hai suami? Ya kan? Kenapa sih istri menjadi perhatian penting ya dari firman Tuhan ini? Ya, karena istri ini helper, karena istri ini penolong, ya. Karena istri ini orang yang kuat, saudaraku, kuat menghadapi kenyataan, kuat menghadapi suaminya yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dan harapan, ya.
yang kuat mempertahankan rumah tangga. Makanya firman Tuhan mendahulukan menyapa, hai istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Masalah ketundukan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hal yang paling berat dibandingkan dengan perintah hai suami ayat 25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Sebenarnya memiliki makna yang sama. Secara paralel, hai istri, tunduklah kepada suamimu atas dasar Kristus Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dasarnya adalah kasih Kristus juga. Sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa menuntut satu sama yang lain. Dua-duanya adalah diikat oleh kasih Kristus, sehingga ketundukan seorang istri itu bisa terjadi dan kasih seorang suami itu bisa terlaksana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Rumah tangga hancur karena tidak ada ketundukan. Rumah tangga hancur karena tidak ada kasih dari seorang suami, ya. Rumah tangga berantakan, ya, karena istri tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anaknya bagaimana ia tunduk kepada suaminya sebagai seorang kepala, sebagai pemimpin. Begitu juga seorang anak tidak bisa mencontoh bapaknya, ayahnya, karena melihat bahwa suami tidak bisa mengasihi istrinya sebagai bagian daripada hidupnya. Kenapa anak-anak kita zaman now ini menjadi anak-anak yang kehilangan figur, kehilangan patron, kehilangan jati dirinya? Karena apa? Pasangan suami istri dalam sebuah keluarga tidak menjadi model, rule dalam mencerminkan imannya kepada Tuhan. Tidak bisa dalam sebuah rumah tangga hanya mengacu pada satu orang, satu pribadi, seorang suami saja atau seorang istri saja. Dua-duanya harus kompak dan sepakat. Maka di situ akan terjadi rumah tangga yang menyenangkan dan bahagia. Apakah rumah tangga kita rumah tangga yang menyenangkan dan bahagia? Saudara sendiri yang dapat merasakan, menilai, melihat, saudaraku. Kenapa? Ya, kenapa banyak hubungan yang pincang dalam rumah tangga? Karena kasih Kristus tidak menjadi dasar. Makanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pernikahan Kristen itu syarat yang pertama adalah orang-orang yang seiman. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Carilah pasangan yang seiman. Ya, pasangan yang seiman, pasangan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika dalam sebuah pernikahan masing-masing masih mencari jati diri, maka tidak akan terjadi keharmonisan. Karena masing-masing punya tuntutan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kesusahan demi kesusahan untuk membangun komunikasi, membangun hubungan, membangun relasi antara pasangan suami istri, sehingga dapat dilihat oleh anak-anak, ya kan? Tidak bisa hanya salah satu saja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun Alkitab berkata bahwa jika satu orang bertobat di tengah-tengah keluarga, maka seisi rumah akan diselamatkan. Berarti seisi rumah itu ikut percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana menggandeng seisi rumah menjadi percaya kepada Tuhan? Harus kompak. Suami dan istri, pasangan ini harus kompak untuk meletakkan bahwa Kristus sebagai dasar rumah tangga. Apapun yang menjadi konflik, masalah,
jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga, semuanya bisa diselesaikan. Karena tidak ada ego dari suami, tidak ada ego dari istri. Jadi semuanya menurunkan level masing-masing menjadi setengah-setengah. Ya, setengah plus setengah menjadi satu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada yang terlalu benar, tidak ada yang terlalu salah. Dua-duanya menyeimbangkan diri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali pasangan yang terus banyak tuntutan, itu pasangan yang tidak sadar perannya masing-masing. Oh ya, peran saya sebagai seorang suami apa? Oh ya, peran saya seorang istri dalam sebuah rumah tangga, peran saya apa? Ya, sehingga tidak akan terjadi tuntutan. Ya kan? Kamu sih ya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Lah kalau bisa dipertanyakan kamu sih tidak bisa menjadi penolong yang baik. Kalau dua-dua pertanyaan sanggahan ini dikumpulkan jadi satu, maka akan terjadi persatuan. Menjadi pemimpin dan menjadi penolong dipersatukan, maka akan ada jalan keluar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih, sekali lagi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Seringkali seorang istri menuntut suaminya menjadi seorang kepala pemimpin untuk menyelesaikan segala sesuatu, tapi istri tidak bisa tunduk kepada aturan main suaminya, instruksi suaminya, ya. Di sini karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Terkadang seorang istri, seorang wanita tidak bisa tunduk untuk dapat diselamatkan dan dapat menyelamatkan keluarga. Karena yang dituntut bekerja menyelesaikan adalah suami. Nah, inilah kenapa Paulus menyapa jemaat di Efesus istri dahulu. Karena ketundukan itu yang paling susah. Ya, tunduk itu paling berat, saudaraku. Karena apa? Harus mematikan ego. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, kenapa rumah tangga kita itu terasa tidak ada damai sejahtera? Karena diserang terus, ya. Seorang suami yang sudah capek diserang terus. Seorang suami yang sudah bekerja dari pagi sampai malam diserang terus. Dituntut terus, saudaraku ini. Nah, ketundukan tidak ada menyebabkan rumah tangga menjadi kacau. Berdampak kepada anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percaya atau tidak percaya, ketundukan seorang istri itu berdampak kepada ketundukan anak terhadap orang tuanya. Ya. Terus bagaimana dengan suami, saudaraku? Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya. Kasih Kristus menguduskan, menyucikan, menyelamatkan jemaat, orang yang berdosa, manusia yang berdosa. Ya. Manusia yang berdosa kalau mau diselamatkan ya harus tunduk kepada yang menyelamatkannya, saudaraku ya. Ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, saudaraku. Seorang suami yang ideal, seorang istri yang ideal, dia harus mencintai Tuhan. Dia harus mencintai firman Tuhan, ya kan? Karena firman Tuhan itu dikatakan di sini adalah yang akan menyucikan, menguduskan, ya, memandikannya, membersihkannya. Gimana membuat bersih kehidupan rumah tangga kita? Ya, dasarnya adalah firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau dasarnya menurut hemat saya, menurut pikiran saya, menurut praduga saya, asumsi saya, menurut pendapat saya, ya masing-masing akan menekankan ego. Karena bukan firman yang menjadi dasar solusi untuk memecahkan masalah.
firman itu memandikan, menyucikan. Menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, saudaraku. Orang-orang yang tetap cinta firman Tuhan, dia akan diberikan hikmat, dia akan semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi pasangannya, saudaraku yang dikasihi. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bagaimana supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang kudus dan tidak bercela, ya kan? Artinya rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang menjadi panutan, contoh ya bagi anak-anak kita tentunya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus, ya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi istri itu mengasihi diri sendiri, karena dua menjadi satu, to become one. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, belum terlambat untuk memperbaikinya, ya. Belum terlambat untuk memperbaikinya selama kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya dalam sebuah rumah tangga, kalau salah satu pasangan sedang blenyon, maka yang satu harus kuat. Jangan dua-duanya blenyon yang akhirnya jadi berantakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka orang-orang yang tetap bertahan mencari Tuhan, dia akan dapat mempertahankan rumah tangganya. Seburuk apapun kondisi rumah tangganya, jika salah satu itu tetap teguh mencari Tuhan, tetap berdoa mencari Tuhan, tetap setia dalam melakukan kehendaknya, mencintai firman Tuhan, maka rumah tangga itu akan dapat dipertahankan. Jika tidak, maka yang terjadi adalah perpecahan, saudaraku. Yang terjadi adalah berantakan, karena di situ yang ada hanya tuntutan, dan tuntutan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengasihi istri itu sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Tunduk kepada suami sama dengan juga tunduk kepada Tuhan. Dikatakan di situ, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, tugas suami mengasuh dan merawat istri, ya kan? Dengan cara mengasihi. Ya, walaupun pasangan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan yang bekerja di situ, Roh Kudus yang bekerja, ya, melakukan perannya, menginsapkan akan dosa. Jika seorang suami tidak mau dekat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah rumah tangga yang berantakan. Ya, cukup banyak uang tidak menjamin keluarga bahagia. Justru cukup banyak uang akan memanjakan anak-anak. Anak-anak tidak tahu bagaimana cara untuk percaya kepada Tuhan. Karena pemberian-pemberian yang diberikan oleh orang tuanya membuat anak tidak perlu Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, menjadi satu, saudaraku. Tidak bisa istri yang benar, suami yang benar, ya. Dua-duanya harus benar dalam prinsip firman Tuhan, saudaraku. Kalau mau rumah tangga harmonis, rumah tangga diberkati, rumah tangga penuh sukacita dan damai sejahtera, tidak bisa saling membenarkan diri sendiri. Dua-duanya harus bertobat, ya.
Dua-duanya, istri harus bertobat, suami harus bertobat. Dua-duanya harus mengalami pertobatan pribadi. Supaya apa? Terjadilah keharmonisan. Karena dasarnya, kalau bukan karena Tuhan, ya, tidak ada yang bisa memulihkan kehidupan pasangan suami istri yang berantakan. Sudah. Ayat yang terakhir, bagaimanapun juga, hai kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ternyata kesimpulannya dikembalikan kepada pimpinan, dikembalikan kepada suami. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Istri yang tunduk kepada suaminya adalah istri yang menghormati suaminya, istri yang menghormati pemimpinnya. Ya. Sementara suami yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi istrinya apapun istrinya itu yang menjadi modelnya. Supaya apa? Bisa merawat, ya, dan menyelamatkan istrinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang paling, ya, tidak bisa dilakukan kecuali ketika kita mau datang kepada Tuhan, semuanya bisa kita kerjakan. Ya mungkin nunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kita tidak tahu. Maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, kita tidak tahu. Ya, selama kita tetap teguh dalam perjuangan iman kita, masih ada pengharapan. Ya, hanya orang-orang yang tetap mencari Tuhan, saudaraku, adalah orang-orang yang punya pengharapan rumah tangganya harmonis, sukacita, damai sejahtera, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Ya. Maka firman Tuhan Efesus pasal 5 ini, ya, ayat 22 sampai dengan ayat 30 berapa tadi? Itu memberikan dasar kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Ya. Sampai ayat 33. Oleh sebab itu, saudaraku, ini ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling terakhir adalah Amos pasal yang ke-5. Amos pasal yang ke-5. Sebentar Bapak Ibu. Amos pasal yang ke-5. Ya, Amos pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kenapa saya akhiri dengan ayat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membangun rumah tangga, pasangan suami istri yang harmonis, pasangan suami istri yang melekat pada Tuhan, pasangan suami istri yang memegang prinsip bahwa firman Tuhan itu menjadi jalan keluar dalam kehidupan rumah tangganya, pasangan suami istri yang mau hidup bahagia dan sejahtera. Ya, kenapa firman Tuhan ini menjadi dasar sebagai pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan? Kita akan melihat, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudaraku, apapun yang menjadi masalah rumah tanggamu, Tuhanlah menjadi hakimnya, Tuhanlah menjadi penengahnya, Tuhanlah menjadi pendamainya, Tuhanlah yang menjadi jalan keluarnya, saudaraku. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata hidup dalam Alkitab di sini memiliki pengertian itu apa? Ya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya kan?
Kata hidup di sini yang pertama adalah ya, repair. Ya, memperbaiki. Carilah Tuhan, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, carilah Tuhan, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Tuhan. Itu kata yang pertama, arti yang pertama. Kata hidup adalah repair, memperbaiki. Tuhan yang akan memperbaiki rumah tanggamu, makalah carilah Tuhan selalu. Yang kedua adalah restore. Ya. Apa restore? Memulihkan. Ya. Direstorasi. Carilah Tuhan, maka hidupmu akan direstorasi, akan dipulihkan. Ya. Yang ketiga, ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup punya pengertian adalah apa lagi? Revive. Apa revive? Ya. Terus carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Save. Maka hidupmu akan diselamatkan. Ya. Maka hidupmu akan diperbaiki. Maka hidupmu akan dihidupkan. Revival. Ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidupmu akan diperbaiki, hidupmu akan dipulihkan, hidupmu akan dihidupkan kembali. Yang sudah mati dihidupkan kembali. Hidupmu akan diselamatkan, saudaraku. Jadi jalan satu-satunya untuk mengalami rumah tangga yang harmonis, ya, istri bisa tunduk kepada suami, suami bisa mengasihi istrinya, sehingga anak-anaknya memiliki model, contoh teladan yang ada di depan mata mereka untuk melihat pasangan suami istri, bapak dan ibunya yang takut akan Tuhan, maka rumah tangga itu akan diperbaiki, dipulihkan, dihidupkan, dan diselamatkan. Saudaraku, maka satu orang yang percaya kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga, maka ia akan menyelamatkan seisi rumahnya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menghidupkan, karena Tuhanlah yang akan memperbaiki, karena Tuhanlah yang akan memulihkan, karena Tuhanlah yang akan menyelamatkan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mungkin saudara sudah lelah dengan pasanganmu, karena pasanganmu ya tidak berubah-berubah. Tapi engkau jangan lelah untuk tetap mencari Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menolong kehidupanmu dan rumah tanggamu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kau sudah merasa capek dengan kondisi rumah tanggamu hari-hari ini, tapi tetaplah carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidupmu akan diperbaiki, hidupmu akan dipulihkan, hidupmu akan dihidupkan kembali, hidupmu akan diselamatkan. Saudaraku, siapapun saudara hari-hari ini, tetaplah percaya, tetaplah cari Tuhan, jangan merasa bosan. Mungkin saudara akan mencari konsultan pernikahan di luar sana, saudara mencari penasehat yang ada di luar sana. Tapi saudaraku, saya mengingatkan saudara bahwa di luar sana banyak penasehat, tapi belum tentu takut akan Tuhan. Justru akan menjerumuskan rumah tanggamu. Tetap carilah Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan segan-segan untuk berdoa setiap waktu. Baca firman Tuhan setiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang tetap mencari Tuhan masih punya harapan untuk diselamatkan. Siapapun saudara, saya mau berdoa. Dalam berkat nama Yesus, kiranya rumah tanggamu dipulihkan, rumah tanggamu diperbaiki oleh Tuhan, rumah tanggamu
ya, dihidupkan kembali oleh Tuhan. Rumah tanggamu diselamatkan oleh Tuhan. Pasanganmu bawa ke dalam tangan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat pemulihan terjadi, berkat pertolongan terjadi, berkat damai sejahtera terjadi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menolong hidupmu, rumah tanggamu, anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang bergumul hari ini, Tuhan menjadi jawaban satu-satunya yang otentik dan prinsipil. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan berkuasa menolong kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu yang percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Katakan amin. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Salam untuk keluarga. Shalom.